Baik, kita mulai ya rekan-rekan. Suara saya bagaimana? Terdengar jelas tidak? Jelas Bu, ada yang ngaji ya? Iya, karena di sebelah rumah masjid soalnya. Kebetulan saya lagi di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, nah ini saya nggak apa-apa ya join Vicon lagi. Karena kelasnya sama ya, maksudnya mata kuliahnya sama. Jadi karena hari ini tuh saya mengejar 3 mata kuliah. Karena ada 9 mata kuliah, jadi yang paralel mata kuliahnya saya join Vicon. Karena ini nggak semuanya juga bisa join, jadi nggak apa-apa biar rame ya rekan-rekan ya. Baik, nah ini adalah sesi Vicon kita yang kedua ya, karena yang pertama kita sudah, sekarang lanjut sesi Vicon yang kedua. Yang pertama kita sudah membahas dari mulai mengidentifikasi ya, kemudian basic akuntansi. Karena yang sesi 1 sudah, sekarang kita lanjut ke sesi 2 dan sesi 3 mengenai recording proses, yang artinya di sini masuk ke dalam tahap pencatatan. Baik, kita mulai. Ini mungkin rekan-rekan yang sesi 2 sudah mulai di-download materinya karena sudah saya share minggu kemarin. Dan yang sesi 3 ini adalah lanjutannya. Nah, hari ini saya kejar 2 sesi. Sesi 2 dan sesi 3 dijadikan dalam satu Vicon. Baik, kita mulai dari recording proses, yang mana di sini kita akan mulai mempelajari apa itu akun, yang mana di situ bagaimana memasukkan akun tersebut ke dalam debit dan kredit. Kemudian di debit kredit itu kita akan mempelajari saldo normal, yang mana sudah saya berikan sedikit ya mengenai saldo normal itu di sesi 1 ya saat Vicon. Kemudian kita masuk ke step in the recording process, adalah tahap pencatatan. Nanti rekan-rekan belajar memasukkan transaksi yang sudah diidentifikasi oleh rekan-rekan masuk ke dalam jurnal. Setelah masuk ke dalam jurnal, maka dimasukkan ke dalam buku besar atau sini ledger, yang namanya itu adalah dinamakan memposting. Jadi memposting ke dalam buku besar. Kemudian the trial balance ini adalah melihat neraca saldonya. Jadi semua di di resume transaksi-transaksi, kemudian pencatatan dari jurnal, kemudian dari buku besar, kemudian masukkan ke dalam apakah sudah sesuai apa yang dimasukkan ke dalam buku besar. Nanti dilihat neraca saldonya. Kemudian sekarang kita masuk ke yang pertama, adalah akun. Akun apa sih? Akun adalah di sini merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat kenaikan dan penurunan. Jadi kenaikan atau penurunan pada nilai aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Nah, kemarin kan rekan-rekan sudah belajar ya. Sudah sedikit membahas bagaimana caranya memasukkan ke debit dan kredit ya. Kita sudah latihan juga ya. Jadi saya yakin nanti mungkin nggak akan ada kesulitan buat rekan-rekan. Nah, kalau kita memasukkannya akun tersebut ke dalam jurnal, nanti akan dilihat di sini, misalkan dari jurnal nanti diposting ke buku besar. Biasanya nanti di buku besar itu semua yang sudah dicatatkan di jurnal akan dimasukkan ke dalam buku besar, tapi per individual. Kalau di jurnal kan digabungkan setiap akunnya antara ini. Jadi debit kredit itu apa saja yang dimasukkan dan harus balance. Nanti satu-satu itu diposting lagi ke yang namanya buku besar. Nah, buku besar itu biasanya disebut akun T. Kenapa akun T? Karena dia di sini bentuknya seperti huruf T. Untuk debit dan kredit kemudian dipisahkan, digariskan bentuknya sama seperti huruf T. Itu kenapa
Kenapa dinamakannya akun T? Di sisi kiri ada debit, di sisi kanan ada kredit. Sekarang kita lanjut. Nah, ini coba. Latihan pencatatan transaksi. Kemarin kita sudah bahas ya sedikit ya mengenai mencatatkan jurnal. Coba di sini rekan-rekan lihat ada transaksi yang mana harus rekan-rekan buat jurnalnya. Jadi tanggal 1 April 2023, perusahaan Happy Life menerima uang 100 juta dan sebuah mobil senilai dari si Ada mana nih? Nah, 1 April 2023, perusahaan Happy Life menerima uang tunai sebesar 100 juta dan sebuah mobil senilai 200 juta dari Cindy. Cindy ini ternyata pemilik perusahaan dari Happy Life. Juga dia menerbitkan saham biasa untuk kepemilikan saham. Jadi Cindy sendiri dia ingin memiliki saham di perusahaannya, jadi dia menerbitkan saham untuk kepemilikannya sendiri di perusahaan yang dia miliki. Nah, kalau ini kita masukkan ke jurnal, berarti bagaimana mencatatkannya? Itu mobilnya itu apa Bu? Pembelian atau pemberian ya? Ini dia berarti kan perusahaan Happy Life menerima uang tunai dan sebuah mobil. Jadi dia menerima dari si Cindy. Cindy membelikan mobil untuk perusahaannya. Perusahaan bulan. Si 100 jutanya ini dijadikan ke ini apa? Apa namanya? Saham. Dibukakan Ya, saham. jadi ini kan harus ada pencatatannya. Jadi ada 3 nih. Kira-kira kalau kita identifikasi ada 3. Pertama uang tunai. Ya. Kemudian mobil, berarti kan kendaraan. Satu lagi modal saham. Nah, ini saya ingin rekan-rekan identifikasi apa saja yang masuk di debit, apa saja yang masuk di kredit begitu. Karena dapat 100 juta dan 100 jutanya masuk ke aset, terus Ya. Si stockholder Mm-mm. itu plus 100 juta. Mm-mm. Set karena dapat mobil asetnya bertambah 200 juta. Mm-mm. Nah, ingat harus debit kredit itu harus balance ya, rekan-rekan ya. Berarti kalau kita catatkan, hasilnya akan seperti ini untuk dicatatkan ke dalam jurnalnya. Berarti yang di debit adalah kas itu dan kendaraan. Ini pertambahan untuk aset. Debit 100 juta dari kas, kemudian kendaraan 200 juta. Agar balance berarti kita masukkan modal saham ini di kredit sebesar 300 juta. Debit kredit balance enggak? Balance, Bu. Balance ya. Nah, sampai sini coba. Paham nggak rekan-rekan bagaimana kita menuliskan suatu jurnal? Ada pertanyaan nggak? Kita sudah belajar kemarin sedikit mengenai saldo normal ya. Jika bertambah dan menurun itu posisinya di mana untuk setiap akun ya. Baik itu akun aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Nanti di sini kita apa namanya? Kita pelajari lagi, kita bedah lagi semuanya. Sampai sini paham rekan-rekan? Semoga, Bu. Tapi jawabannya pertanyaannya kenapa harus masuk ke kredit, Bu? Apanya nih yang masuk kredit? Si 300 jutanya. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Modal saham itu merupakan akun apa? Aset. Aset, yakin? Coba Modal dilihat saham, lagi PPT yang kemarin. Masuk aset kah, apa liabilitas kah, atau ke ekuitas? Masuk ke Ekuitas. Nah, aset ini masuk ke ekuitas. Ekuitas jika bertambah posisinya di mana? Kredit. Di kredit. Nah, ini terjawab ya. Kenapa modal saham berada di kredit? Karena dia merupakan
akun dari ekuitas. Ekuitas bertambah akan posisinya di kredit. Jika berkurang baru posisinya di debit. Ini adalah akun namanya saldo normal. Nanti ini kita bahas lagi di sini. Ada lagi nggak pertanyaan di sini? Jadi saldo normal itu buat aset, kemudian beban, dividen itu jika bertambah posisinya akan berada di debit, jika berkurang posisinya akan di kredit. Nah, untuk liabilitas, kemudian ekuitas, pendapatan itu jika bertambah posisinya akan di kredit dan berkurang posisinya di debit. Nah, ini akan dibahas di sini. Kita lanjut dulu ya rekan-rekan ya. Nah, kita akan masuk ke debit kredit prosedur. Jadi kalau kita memasukkan ke dalam sebuah jurnal dan buku besar, itu kan nanti menggunakan double entry system yang mana di situ dia memasukkan 2 atau lebih akun ya. Jadi each transaction must affect. Jadi pasti harus mempengaruhi 2 atau lebih akun. Nah, 2 akun tersebut baik di debit atau di kredit, posisinya, hasilnya atau jumlahnya itu harus balance. Nah, kalau sudah dilakukan, baru nanti kita memasukkan summary-nya. Kalau sudah di jurnal umum dari transaksi kita lakukan identifikasi, kita masukkan ke jurnal umum, kemudian nanti kita masukkan ke buku besar, itu totalnya harus sama semua. Jika kita buat ringkasan dan masukkan ke dalam buku besar. Makanya kenapa debit must equal kredit. Kenapa harus debit dan kredit itu harus sama. Jadi setiap transaksi harus mempengaruhi 1 atau lebih akun untuk menjaga perhitungan akuntansinya seimbang. Nah, ini contohnya tadi ya. Nah, ini debit kredit harus sama totalnya karena nanti kita akan buat lagi, nanti kita lihat di trials balance-nya, neraca saldonya. Kalau ada yang salah masukin atau nggak sama, nanti trial balance-nya itu terlihat bahwa dia nilainya nggak sama atau jumlahnya nggak sama. Lanjut, nah ini akun saldo normal. Normal balance di debit, normal balance di kredit. Apa saja yang normal balance-nya di debit, ini rekan-rekan perlu pahami atau catat ya. Yang masuk normal balance di debit adalah jika dia bertambah di debit ya, artinya, dan berkurang di kredit adalah akun yang termasuk ke dalam akun aset, kemudian dan expense. Satu lagi harusnya ada dividen di sini. Jadi aset, expense dan dividen. Jika bertambah posisinya akan di debit. Jika berkurang posisinya akan di kredit. Jadi aset, expense dan satu lagi dividen karena nggak ada di sini ya. Aset, expense dan dividen. Nah, untuk normal balance-nya yang di kredit atau jika bertambah, ingat ya, jika bertambahnya dia di sini adalah normal balance kredit. Oh, ini salah ini. Oh, sorry, ini benar ya. Jika bertambah dia berada di kredit. Adalah liabilitas, ekuitas dan revenue. Liabilitas, ekuitas dan revenue normal balance-nya di kredit. Jadi lihat pertambahannya. Kalau pertambahannya untuk liabilitas maka dia di kredit. Untuk ekuitas juga dia akan berada di kredit dan revenue juga akan di kredit. Ini namanya akun dari saldo normalnya. Jadi kebalikan dari aset expense, nah yang di kredit adalah liabilitas, ekuitas dan revenue jika bertambahnya di kredit. Sampai sini ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Dan ini mutlak ya, dia akan selalu seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami rekan-rekan? Ini adalah pegangan rekan-rekan ketika melakukan penjurnalan ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa, Bu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pasti rekan-rekan sudah tahu ini adalah bentuk dari basic equation untuk persamaan akuntansi.
aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kalau nggak keluar ya. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ini aset, liabilitas, dan ekuitas akan terlihat di statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Untuk revenue dan expense akan terlihat di laporan laba rugi. Nah, ini sama ya posisinya, jika dia bertambah posisinya di debit, jika dia berkurang posisinya di kredit. Ini juga sama. Liabilities jika dia bertambah posisinya akan di kredit, jika berkurang posisinya akan di debit. Equities juga sama dengan liabilities, kemudian revenue juga sama dengan liabilities dan equities, sedangkan expense ini sama dengan aset. Ini sama ya. Kemudian kita masuk ke dalam persamaannya, yang termasuk ke dalam aset sama dengan liabilities ditambah equities. Kita lihat aset itu ada akunnya, kan rekan-rekan sudah tahu, mulai dari kas, kemudian baik itu harta lancar dan tidak lancar atau berwujud dan tidak berwujud, itu semua masuk ke dalam aset. Bisa dilihat di neraca atau di laporan posisi keuangan. Kemudian liabilities. Kemudian untuk equities, semua yang termasuk ke dalam equities dia tidak mengikuti maksudnya dia tidak hanya mengikuti equities. Yang terdiri dari equities atau ekuitas adalah share capital. Tadi modal saham. Kemudian return earning, dividends, revenue, dan expense. Sedangkan tadi kalau kita lihat kalau tadi contohnya apa ya, modal saham ya. Modal saham jika bertambah posisinya akan di kredit. Nah, ini bisa dilihat oleh rekan-rekan. Bertambah posisinya di kredit. Yang beda dari equities ini hanya di expense saja. Expense ini jika bertambah dia posisinya tetap di debit, sama seperti halnya aset. Ini kita lihat hubungannya untuk equities. Kemarin kalau nggak salah saya sudah sedikit menyinggung ya, bahwa kenapa beban itu berada di posisinya, harusnya kalau equities kan dia bertambah itu di kredit. Kenapa nggak di kredit? Karena dia merupakan mengurangi saldo laba. Jadi artinya yang mana kalau dia bertambah maka posisinya di debit, jika dia berkurang posisinya di kredit. Sedangkan kalau untuk baik itu pendapatan, kemudian modal saham itu kan dia mengurangi modal saham perusahaan, maka dia sesuai dengan ekuitas. Seperti itu ya rekan-rekan. Di Vicon pertama saya sudah jelaskan semuanya. Jadi yang sesuai dengan aset adalah dividen dan expense. Liabilities, share capital, return earning, dan revenue semuanya sama dengan equities untuk memasukkan ke dalam jurnal. Jika bertambah akan di kredit, jika berkurang akan di debit. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjurnalannya nih. Jadi menjurnal itu adalah mencatat semua transaksi ke dalam jurnal umum. Kemudian ketika kita mencatatkan transaksi yang sudah kita urutkan artinya harus sesuai dengan tanggal transaksinya dari mulai awal sampai akhir. Nah, biasanya dicatatkan dari awal bulan. Itu harus sesuai dengan urutan kronologis dari transaksinya. Nah, ini adalah bentuk penjurnalannya. Nah, ini kita lihat rekan-rekan. Ini adalah bentuk dari simple entry yang mana hanya mencatatkan satu transaksi di debit dan satu di kredit. Kita baca di sini pada tanggal 1 September shareholder invested 15.000 euro cash in the corporation in exchange for ordinary shares.
Jadi pada tanggal 1 September pemegang saham atau investor ya, dia melakukan investasi sebesar 15.000 euro cash ke dalam perusahaan yang mana dia sebagai gantinya dia meminta atau membeli saham biasa dari perusahaan tersebut. Nah, ini kita masukkan berarti apa? Kalau investor atau pemegang saham menginvestasikan atau mengalokasikan dananya ke dalam perusahaan, nah ini kita catat dari sisi perusahaannya bagaimana. Yang kita catat adalah sisi dari perusahaan. Berarti perusahaan menerima apa nih? Modal usaha, Bu. Modal. Menerima modalnya dalam bentuk Modal apa? saham. Revenue, Bu. Dalam bentuk apa? Revenue. Revenue. Saham. Dalam bentuk cash. Nah, di sini ditulis cash. Cash. Berarti dia menerima memang modal saham untuk pembelian saham, tapi kan dia bentuknya cash, jadi ditulis cash. Cash masuk ke dalam perusahaan sebesar 15.000. Nah, karena ini double entry system, berarti kita harus mencatatkan satu lagi dong. Satu lagi apa di sini? Kita lihat. Modal usaha kredit. Iya, di sini kita tulis share capital ordinary dalam bentuknya saham biasa ya adalah sebesar 15.000. Ini untuk 1 September. Jadi antara cash dan share capital atau bentuknya modal saham, di sini dikasih keterangan saham biasa 15.000 di kredit. Cash kenapa di debit? Perlu dijelaskan lagi nggak nih? Coba, kenapa berada di debit? Ada cash, Bu. Kenapa berada di debit? Karena berupa saham, Bu. Karena berupa saham yang lain. Kenapa berada Karena dia masuk. Karena itu merupakan keuntungan perusahaan, Ibu, revenue. yang lain? Karena itu pemasukan untuk usaha, Bu. Ya. Kalau kita sesuai, hampir semuanya sama, benar. Cuman yang saya minta adalah kita melihat saldo normalnya. Kenapa dia berada di debit? Bertambah, jadi kan asetnya bertambah ya. Iya, Bu. Jika aset bertambah, maka posisinya di debit. Nah, saya sekarang tanya, share capital. Kenapa posisinya di kredit? Karena Utang, Bu. ekuitas. Karena dia mengeluarkan uang, Bu. Karena modal bertambah, jadi dia tambahnya di kreditnya ya. Iya, sesuai dengan saldo normalnya. Jika bertambah, posisinya akan berada di kredit. Sekarang lagi nih, lanjut lagi. Softbyte purchase computer equipment for $70,000 euro cash. Jadi perusahaan Softbyte ini membeli komputer seharga 7.000 secara cash. Pencatatannya berarti apa aja? Peralatan, Bu. Peralatan. Kemudian Equipment-nya 7.000, terus satu lagi. Dia membelinya secara cash loh, berarti cash-nya ya. Cashnya kredit. Di kredit. Kredit. Nah, ini dua-duanya termasuk akun apa? Apa itu? Liability. Bukan. Aset. Masuk di aset. Iya, termasuk ke dalam akun aset. Equipment Aset, adalah akun aset. Jika bertambah akan posisinya di debit. Aset. Nah, kas kenapa di kredit? Karena dia mengeluarkan uang kan dari asetnya dia, maka berkurang posisinya di kredit. Paham, rekan-rekan? Paham, Bu. Paham ya? Ya, Bu. Kita lanjut lagi. Sekarang coba rekan-rekan lihat di sini. Di tanggal 1 perusahaan Say membeli delivery truck, ini truk ya, dengan harga 420.000. Yang mana ini dibayar saat ini dan sisanya di apa nih, nggak ada, dia menyetujui untuk membayar di masa yang akan datang atau di bulan besok atau bulan depan ya kan. Dibayar
hanya 240.000, sisanya kredit. Berarti pencatatannya bagaimana? Ini silakan rekan-rekan. Dia beli delivery truck, berarti masuk ke equipment ya kan? Equipment-nya bertambah. Peralatan ya, Bu. Equipment masuk ke debit 420.000. Equipment adalah akun aset yang mana jika bertambah posisinya di debit. Kemudian dibayarkan hanya 240.000 cash, sisanya 180.000. Berarti muncul di sini Muncul utang. Utang Cash ya, dan Bu. hutang dikredit. iya. Cash-nya 20 ya, account payable. Iya. Jadi yang dikredit adalah cash dikredit 240, accounts payable ini muncul karena dia membelinya secara kredit ya. 180.000 dikredit. Nah, ini kalau transaksinya lebih dari satu yang dicatatkan, ada equipment dan cash tambah accounts payable. Ini namanya compound entry. Jadi simple and compound entry. Kalau yang pertama ini, kalau tadi kita sudah nah ini ya, ini namanya simple entry. Bisa dibedakan ya rekan-rekan ya, simple entry dan compound entry. Ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum kita lanjut lagi? Bisa dipahami? Ya, Bu. Saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke ledger, yang mana artinya buku besar. Atau nanti kalau saya bilang silakan diposting, berarti posting itu masukkan ke dalam buku besar. Nah, dalam buku besar itu kan berisi tentang aset, liabilities, dan equities. Akun-akun dari aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Nah, akunnya itu masing-masing. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat ada kas, masuk kas sendiri untuk akun kas, kemudian supplies, kemudian land, equipment itu masing-masing ke dalam akunnya sendiri-sendiri sesuai dengan nama akunnya. Kemudian kalau liabilities ada notes payable, accounts payable, salaries, kemudian interest payable itu juga masuk ke dalam akunnya masing-masing. Ekuitas juga share capital, return earning, dividends itu semua masuk ke dalam akunnya masing-masing. Nah, ini di sini kita lihat kalau ini bentuknya apa? Akunnya namanya kas ya, untuk akun kas. Jadi semua transaksi yang rekan-rekan catat ke dalam jurnal umum, semua misalkan dari tanggal ini contohnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 menyertakan atau ada transaksi untuk kas, semuanya digabung. Masukkan sesuai dengan posisinya, baik itu di debit dan di kredit. Jadi semua masing-masing akun dipisahkan sesuai dengan namanya. Nah, untuk akun kas biasanya dinomori ini 101. Nanti kalau misalkan yang dicatat ada referensinya tinggal masukkan, kemudian ada keterangannya tinggal masukkan, dicatatkan tanggal 1 Juni 2017 itu kasnya di sini debit, berarti ada kas masuk apa keterangannya di sini dimasukkan, dicatatkan. Kalau yang di kredit apa namanya, terus referensinya apa, nomornya berapa dimasukkan semua. Ini bentuk dari buku besar untuk kas. Nah, ini adalah contoh bagaimana rekan-rekan memindahkan dari jurnal umum general journal ke dalam buku besar. Nah, kita lihat nih untuk transaksi yang pertama yang sudah dicatatkan di jurnal umum. Ada kas di debit 15.000 dan share capital atau modal saham dari saham biasa di kredit sebesar 15.000. Nah, ini kalau kita masukkan, kita posting ke dalam buku besar, masuknya ke apa aja? Ke buku besar kas sama buku besar dari modal saham, dari saham biasa. Nah, ini dilihat.
Karena di sini sudah dicatatkan nomor referensinya. Kas itu nomornya 101. Nah, masukkan. Nanti dicatatkan di buku J1-nya. Debit kas turun dari 15.000 masuk ke buku besar kas, 15.000 di debit. Nanti misalkan di tanggal 2 ada kas lagi masuk, ada kas lagi ya. Berarti masuk lagi di sini di tanggal September tanggal 2 masuk lagi, misalkan jadi debit, tambah lagi di sini ditulis. Begitu seterusnya sampai satu transaksi itu, satu periode akuntansi itu kelar. Ya, rekan-rekan. Nah, kemudian untuk share capital masuknya kemana? Masuknya ke share capitalnya sendiri untuk buku besarnya. Jadi kalau di September tanggal 1 ini ada 15.000, masuk di kredit, masukkan. Tanggal 2-nya ada lagi, masukkan lagi tanggal 2. Sampai satu periode akuntansi itu selesai. Nah, itu cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Ada pertanyaan nggak? Ini kan contohnya cuman cash terus sama share capital, yang dimana kalau misalkan emang cash pasti akan ada share capital yang bersamaan gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kayak pembelian alat atau mungkin expense atau mungkin dividen itu masuknya dia ngebikin satu-satu juga gitu. Jadi kayak Kalau equipmentnya berapa atau iya, expense-nya berapa atau mungkin dividennya berapa, dibikin juga satu-satu kayak gini. betul, bikin juga satu-satu. Untuk setiap akun yang terlibat dalam setiap transaksi perusahaan, dibuat akunnya satu-satu. Ya. Kalau ini kan cuma kas sama share capital. Kalau ada equipment, bikin equipment. Kemudian ada dividen, bikin dividen. Begitu ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada berarti kita masuk ke recording proses yang kedua atau recording proses lanjutan. Ini merupakan materi di sesi 3, berarti minggu ini ya rekan-rekan ya. Sudah ada yang baca belum? Belum, Bu. Ini ada saya mau satu-satu nih kebagian nih cara menjelaskannya. Saya jelaskan satu, nanti rekan-rekan selanjutnya ya. Baik, kita lihat di sini. Di sini pertama kita harus melakukan determine itu apa ya? Menunjukkan ya, menunjukkan what type of accounts is involved. Jadi kita harus tahu menunjukkan apa saja akun yang terlibat dalam satu transaksi tersebut. Kemudian menjelaskan atau menunjukkan apakah akun tersebut naik atau turun dan berapa jumlahnya. Yang ketiga adalah kita menjelaskan penurunannya itu, ini naik dulu. Kenaikannya itu atau meningkatnya itu masuk ke dalam debit atau kredit. Jadi naik atau turunnya masuk ke dalam debit atau kredit. Kita mulai. Di transaksi yang pertama adalah di bulan Oktober, yang mana di sini ya Jici ini invest 10.000 cash in an advertising company. Jadi dia pemilik perusahaannya yang namanya bergerak di bidang advertising, namanya YCG Advertising. Dia menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaannya tersebut. Nah, kalau kita analisis berarti kalau pemilik perusahaan menginvestkan uangnya ke dalam perusahaan, berarti kan yang mencatatkan perusahaannya. Ini kan kita dari sisi perusahaannya. Berarti ada kas di situ yang akan menaikkan aset, ya enggak? Nah, maka di sini the asset kas dalam bentuk kas, jadi aset perusahaan dalam bentuk kas ini increase, bertambah sebesar 10.000. Kemudian di sini karena dia ingin, kalau dalam pencatatan jurnal maka harus ada double entry system. Maka dicatatkan selain aset yang bertambah juga apa? Modal saham perusahaan. Nah, dicatatkan. Berarti equation analisisnya kita masukkan ke dalam basic akuntansinya atau persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilities ditambah equities. Jadi aset di sini bertambah 10.000,
Kemudian catatkan juga share kapital atau modal saham perusahaan di akun ekuitas bertambah 10.000. Debit increase aset. Di sini debit cash-nya. Maka kalau naik, akun aset akan berada di mana? Di debit. Nah, kalau equities dia naik, maka posisinya akan berada di Di kredit. Edit. kredit. 10.000. Maka kalau sudah kita analisis, catatkan ke dalam jurnal umum. Kas, kalau kita tahu kodenya, masukkan 101 di debit, ini debit, ini kredit. Kas 10.000 di debit. Share capital ordinary, saham biasa, masukkan 10.000 di kredit. Maka ketika diminta untuk misalkan sudah akhir nih ya, sudah selesai, kita masukkan atau posting ke dalam buku besar, kas di tanggal 1 Oktober masuk di debit 10.000. Share capital di tanggal 1 Oktober ada di kredit sebesar 10.000. Gini ya, rekan-rekan. Nanti saya ingin rekan-rekan juga menjelaskan hal yang sama. Saya ingin lihat apakah rekan-rekan sudah paham atau belum. Ini bisa difahami nggak? Bisa sih, Bu. Bisa ya? Ayo kita mulai nih. Coba. Untuk transaksi yang kedua. Tapi masih Oktober tanggal 1. Ini perusahaan Yatsiji membeli peralatan kantor. Peralatan ya. Peralatan kantor sebesar 5.000. Yang mana ini dia bayarkan nanti. Dia pakai notes payable atau wesel bayar. Jadi bentuknya seperti kredit, jadi hutang ya buat perusahaan. Silakan siapa yang mau menjelaskan? Mulai dari basic analisis sampai postingnya. Ada yang mau coba? Saya coba, Bu. Jadi Baik, kalau misalkan siapa Pak Muhammad? untuk ini saya nyoba dulu ya, Bu ya. Ya, karena si perusahaan Yatsiji ini membelikan equipment, maka equipment itu dimasukkan aset sebanyak 5.000. Ya. Dan karena ini pembeliannya menggunakan wesel hutang yang akan dibayarkan 3 bulan atau mungkin pokoknya hutang lah. Maka yang akan masuk adalah di liabilitas, yaitu adalah kewajiban perusahaan. Nah, debit kredit analis ini perusahaan itu naik asetnya senilai 5.000 yuan dan kreditnya pun juga naik, kredit notes payable 5.000 ya. Di jurnalnya, di jurnal cash, equipment aset bertambah, terus di bawahnya kreditnya pun untuk pembayarannya pun juga bertambah. Baik, ini 5.000. jatuhnya apa nih Pak? Kredit, Bu. Ya, kredit. Kenapa dia masuk ke kredit dan kenapa bertambah? Oh, kreditnya harusnya berkurang ya? Karena benar Pak, benar ya, kreditnya bertambah ya, kreditnya bertambah. Nah, kau kelas berapa? Kelas 9, udah bangun begini, kelas 9. Oke, kreditnya kenapa bertambah? Karena pengeluarannya si perusahaan juga bertambah, Bu. Seperti itu. Ya, kalau misalkan emang si perusahaan ini tidak bayar dengan kredit, maka kreditnya perusahaan akan berkurang, kayak gitu. Baik. Lanjut Pak. Nah, Dicatatkan.
Maka dicatatkan equipment-nya pada tanggal 1 Oktober itu perusahaan bertambah berupa aset, ya equipment. Terus pencatatan hutang juga dicatatkan bertambah karena mempunyai pengeluaran yang harus dikeluarkan. Segitu aja sih, kurang Baik. lebih. Kalau salah mohon maaf. Nggak salah ya. Cuman penjelasan di sini notes payable kan merupakan akun apa? Oh, Liabilities. kewajiban. Ya, Kewajiban. kewajiban atau Liability. Kewajiban liability. bertambah Jika masuk di kredit. bertambah masuk Masuknya di kredit. di kredit. Jika berkurang masuknya di debit. Itu aja sih Pak, ini tambahan aja biar apa namanya jelas. Oke, ini berarti sudah dijelaskan oleh Pak Muhammad dan secara garis besar sudah benar, hanya di posisi debit kreditnya aja tadi sedikit kurang ya. Baik, selanjutnya untuk Oktober 2 siapa yang mau coba? Nah, ini saya jelaskan dulu transaksinya. Masih perusahaan Yachiji karena ini semua Yachiji Advertising ya. Yang mana dia menerima 1.200 dalam bentuk cash. Ini untuk pembayaran di muka atau pendapatan di muka dari kliennya yang akan menggunakan jasanya. Silakan. Ada yang mau coba? Tadi Pak Muhammad foto ini sudah, yang lain? Ayo, jangan takut salah. Nggak akan apa namanya, kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau salah kita maklumi, saya pun juga salah, suka salah gitu loh. Walaupun saya dosen, namanya sama-sama sedang belajar. Ayo silakan. Kita mengetes kemampuan kita agar tahu oh yang masih kurang di sini, saya belum paham di sini. Ada lagi? Ayo rekan-rekan. Silakan. Atau saya sebut satu-satu. Coba kita lihat. Tapi ini banyak yang nggak on cam, jadi saya nggak bisa lihat nih mukanya. Coba rekan-rekan yang bisa on cam coba. Biar saya kenal. Soalannya gimana Bu? Si perusahaan Yazi ini akan ada klien yang bayar 1.200 yuan. Iya, jadi gini, kita perusahaan Yachi ini menerima apa namanya, pembayaran atas jasanya. Dia mau pakai jasanya perusahaan Yachi ini, jadi dibayar di muka nih Pak oleh kliennya. Jadi pendapatan kita udah berarti kalau misalkan dibayar di muka kan pendapatan diterima di muka. Tapi pelayanan jasanya itu belum diberikan. Oh, jadi tinggal apa? Tinggal pelaksanaannya belum gitu ya. Iya, betul. Ayo, gampang kan, Pak? Pak Muhammad mau coba lagi? Iya, paling yang teman-teman bingung kenapa ini masuknya di liabilitas ya, bukan di ekuitas gitu aja sih paling. Nah, kenapa masuknya di liabilitas? Karena kan masih masih ngutang inilah. Iya, kita masih Ngutang hutang servis. dong. Paling gitu doang. Iya. Masuk hutang pelayanan Bu ya. Iya, kita belum memberikan pelayanannya, maka di sini masuk ke apa namanya, pendapatan jasanya itu di liabilities. Karena masih hutang buat kita belum melakukan. Nah, itu ya rekan-rekan, paham ya? Jadi di sini kenapa? Berarti kalau kita terima uangnya, kas kita bertambah dong ya di akun aset. Nah, kenapa di sini unearned service revenue-nya? Karena kita belum melakukan, maka pendapatan jasanya berada di liabilitas. Maka kalau kita catatkan kas 1.200 di debit, sedangkan pendapatan jasa akan berada di kredit. Dia tetap bertambah ya, rekan-rekan. Kalau liabilities bertambah, posisinya akan di Kredit. betul. Nah,
ini masukkan lagi ke posting ke dalam buku besar. Berarti untuk apa namanya, ketika kita memposting kan ini udah masuk kas lagi nih. Maka kasnya sudah ada 2 transaksi yang kita lakukan di tanggal 1 dan tanggal 2. Kemudian untuk pendapatan jasanya baru 1 kali di tanggal 2. Gitu ya rekan-rekan. Bu, kalau misalnya nanti jasanya ini dilakukan berarti nggak ada pencatatan lagi nih? Iya, dia udah selesai. Oke. Iya Bu, kalau misalkan ini kan maksudnya kan hutang jasa kita nih. Terus kalau misalkan di tanggal 31 Desembernya, ini maksudnya 31 Desember lagi. Taruhlah tanggal 1 Desember lah. Atau mungkin tanggal 31 November. Tanggal 30 November mau, sorry. Nah, itu pencatatan di tanggal 1 Desembernya, apakah si liabilitas ini akan menjadi ekuitas seperti Enggak, dia udah nggak dicatatkan lagi. Jadi yang awalnya kan ini masih di sini ya. Misalkan sudah selesai, maka dia akan diubah. Unservice yang ada di sini udah nggak ada, kita walaupun dicatat di periode kasih tetap dicatat, tapi di periode misalkan dia melanjut ke periode berikutnya sudah nggak ada, dicatatkan sudah selesai. Enggak, maksudnya ini kan maksudnya kan ke liabilitas. Cuman kan di mana-mana kalau revenue itu kan maksudnya di ekuitas. Cuma maksud saya tuh ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, perusahaan ini sudah melakukan kewajiban, apakah pencatatannya akan masuk di ekuitas? Iya, masuk. Saya bilang kan tadi dirubah. Oh, berarti dirubah aja. Iya. Nanti. Tapi di bulan berikutnya dia selesai ya. Kan ini tanggal Desember nih. 31. Kalau yang di sininya tetap dicatatkan, nanti pas di tanggal Desember tanggal 31 dicatat lagi dia sudah berada di ekuitas gitu. Jadi sudah dilakukan. Begitu ya. Oh. Ya, baik. Paham. Baik, ada lagi untuk catatan yang kedua. Paham ya rekan-rekan? Kita coba lagi ya. Kita masuk ke Oktober tanggal 3. Di sini tanggal 3 ya, CG Advertising pays office rent for October in cash. Jadi untuk bulan ini saja dia bayar sebesar 900. Maka bagaimana kita menganalisisnya? Ada yang mau coba? Di sini basic analisisnya dikatakan rent expense increase. Jadi beban sewanya meningkat sebesar 900 karena di sini apa namanya, the payment pertains only, jadi hanya di bulan itu saja ya. Jadi apa sih pertains itu ya, only to the current month, jadi hanya untuk bulan ini saja. Sedangkan aset di bentuknya cash ini menurun 900. Because the payment pertains only to the current month. Jadi kalau kita lihat expense itu kan mengurangi saldo laba ya. Saldo laba jadi berkurang akibat adanya beban sewa. Maka dicatatkan akun pengeluaran beban sewanya di sini meningkat sebesar 900. Karena dia hanya membayar beban sewa di bulan ini saja, di bulan yang berjalan ya. Maaf ya rekan-rekan, saya mute lagi. Maka kalau kita catatkan equation analisisnya atau kemasukan ke dalam persamaan akuntansi, maka di sini aset kasnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena asetnya ini, kasnya ini kita gunakan untuk membayar rentnya tadi, sewanya tadi. Tanya di sini, sorry, kasnya ini kecoret, hapus dulu. Kas berkurang sebesar 900. Kemudian karena double entry system, hubungannya dengan ekuitas untuk membayarkan beban sewa. Di sini expense-nya. Di sini
Untuk ekuitasnya berkurang. Kenapa? Karena kan expense ini diambil dari saldo laba. Kalau tadi rekan-rekan lihat dan memperhatikan bahwa ekuitas itu kan terdiri dari apa saja tadi, modal saham, kemudian Saham, dividen. revenue, utang, Ya, semua di situ ya. Ada beban. expense. Nah, salah satu Dividen. beban. Nah, beban ini akan mengurangi saldo laba. Jadi, kenapa di sini ditulis expense minus 900? Akan mengurangi saldo laba dari ekuitas. Maka ditulis expense adalah minus 900. Debit, kalau kita masukkan ke dalam analisis debit kredit, debit increase expense. Jadi, di sini ada kenaikan dari expense yang mana di situ masuknya ke rent expense sebesar 900. Kalau ekuitasnya naik, berarti posisinya di mana? Di debit. Saya kupingnya dengung. Di sini debit increase expense, debit rent expense 900, maka dicatatkan rent expense-nya di debit 900. Kemudian kreditnya decrease di sini aset, kredit cash sebesar 900. Maka kalau asetnya berkurang, maka posisinya di mana? Di kredit. Di kredit. Nah, ini ya. Bagaimana mencatatkan ke dalam jurnal umum. Beban sewanya berada di debit, sedangkan di sini cash-nya berada di kredit. 900. Bisa difahami rekan-rekan? Nah, setelah mencatatkan jurnal umum, masuk ke dalam posting untuk buku besar. Apa saja tadi kita sudah dari tanggal 1, 2, dan 3. Mencatatkan kas, ada kas ya. Di transaksi 1, 2, dan 3. Tanggal 1, tanggal 2 kasnya berada di debit. Sedangkan di tanggal 3 posisinya ada di kredit. Nah, untuk rent expense-nya atau beban sewanya ini baru ada 1 di tanggal 3, yaitu di debit. Silakan, ada pertanyaan nggak rekan-rekan nih untuk yang ketiga? Mau nanya, ini dia masuknya ke debit cuman karena dia pembayarannya cash. Yang mana? Yang ini nih, yang 900 ini. Rent expense-nya. Iya. Coba ini kan kita lihat. Ketika dia saldonya, dia termasuk ke dalam akun ekuitas. Nah, akun ekuitas di sini dikatakan bahwa si expense ini akan mengurangi saldo laba. Kalau dia bertambah dan berkurang, posisinya di mana? Kan begitu. Kita lihat balik lagi. Kalau dia jatuhnya expense akan mengurangi saldo laba, maka kita catatkan di sini 900. Untuk ekuitas kita lihat lagi. Biar enak. Mana tadi ya? Tadi kita sampai mana? Nah, ini ya. Kita lihat di sini. Expense termasuk ke dalam ekuitas. Ya kan? Ya. Nah, kalau dia bertambah posisinya di mana? Di kredit. Coba lihat ini. Di debit, Bu. Ya, ya. Di debit. Benar nggak tadi? Tapi kan jatuhnya kan si debitnya itu berkurang. Si asetnya ini berkurang. Asetnya berkurang. Aset berkurang Nah, dia munculnya tadi sudah. sorry, cashnya ya, cashnya. Ya. Cashnya yang berkurang dari aset. Aset berkurang di sini kita lihat. Masuknya di kredit. Jadi, tadi kan pencatatannya expense bertambah ada di debit, kemudian asetnya berkurang dicatatkan di kredit. Tadi Coba balik lagi, Bu, ke si slide yang pinjaman 900 apa? Bayar apa? Bayar ini yang 900 tadi. Oh, ini saya mau balik lagi. Karena bukannya tadi itu expense-nya berkurang ya? Nih. Kenapa dicatatkan di sini berkurang? Tadi saya sudah jelaskan nih.
Silakan nih. Kenapa di sini expense-nya berkurang? Di sini dicatatkan bahwa rent expense ini kalau kita masukkan ke debit credit analisis ditulis rent expense bertambah 900 di debit. Silakan. Gimana? Kalau Mohon maaf sebentar. ya benar Bu. Jadi kalau misalkan kan expense berkurang dong. Kalau expense berkurang, masuknya ke debit ya, masuknya ke debit. Bu, maaf. Mohon maaf ya kalau kerja di rumah pasti ada aja gangguannya. Mohon maaf. Ya silakan. Nah, Ada yang bisa Bu, menjelaskan? sebentar, saya mau nanya sih sebenarnya. Eh, kok di sini expense-nya berkurang? Expense itu harusnya kan bertambah, karena kan expense itu pengeluaran. Tiba-tiba Ya, pengeluarannya bertambah, kayak asetnya harusnya berkurang. asetnya harusnya berkurang. Ini berkurang loh, aset kasnya udah berkurang. Iya, enggak maksudnya di sini tulisannya expense-nya minus 900 gitu. Iya. Harusnya kan apa namanya expense-nya itu bertambah 900 dan bisa mengurangi aset si 900 kayak gitu. Nih, tadi saya sudah pertama ini balik lagi ya. Rekan-rekan harus tahu bahwa di ekuitas itu ada dua gabungan. Kalau di ekuitas itu adalah modal saham dan saldo laba. Nah, yang termasuk ke dalam modal saham itu ada dividen. Kita balik lagi nih ya. Kalau rekan-rekan mendengarkan atau menyimak rekaman saya di sesi 1, Vicon sesi 1 itu sudah saya jelaskan ya. Jadi lihat nih, ekuitas itu kan gabungan semua nih. Share capital, return earning, dan dividen. Nah, ini termasuk ke dalam modal saham ya. Nah, kalau expense ini adalah saldo laba. Nah, kenapa dia saldo laba? Kalau ekuitas kan ada berarti kan modal itu kan sisa dari profit perusahaan atau laba perusahaan yang tidak kalau tidak dibagikan masuk ke dalam return earning, tapi kalau misalkan dibagikan ada sisanya saldo laba. Nah, sisa saldo laba itu jika dikurangi beban-beban yang dibayarkan akan berkurang kan ekuitasnya, ya enggak? Ya. Nah, kalau berkurang berarti dicatatkan di expense ini jumlah ekuitasnya berkurang nggak? Kalau dibayarkan untuk beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi kan mengurangi saldo laba dong. Iya, berkurang. Nah, makanya di ekuitas tadi di sini dikatakan mana tadi ya? Ini ya. Nah, maka dicatatkan di sini di basic akuntansinya expense itu akan mengurangi ekuitas gitu loh. Maka di sini tulis 900 gitu. Paham nggak rekan-rekan? Karena ekuitas ini adalah gabungan dari modal saham dan saldo laba. Jika saldo laba itu berkurang, otomatis ekuitas di sini berkurang. Karena dia harus bayar expense, kan ada beban. Jadi mengurangi saldo laba, maka ekuitasnya pun berkurang. Ditulis di sini minus 900. Itu ya rekan-rekan. Bisa difahami nggak? Tentang memahami Bu. Sedang mencerna gitu. Ya, karena saya cuma mikirnya gini, kan karena kalau expense itu adalah pengeluaran, otomatis maksudnya gini, kalau misalkan kalau misalkan pengeluaran bertambah, otomatis asetnya kita punya itu berkurang, apa cash yang kita punya itu berkurang. Tapi
Tapi kalau pengeluarannya itu kita nggak ada, otomatis cash kita tetap segitu gitu, Gi. Nah, ini Pak Muhammad harus pahami bahwa nggak semua pengeluaran itu dari aset. Karena sudah dibeda-bedakan, ada aset, ada liabilities, ada equities. Nah, salah satu nih, contohnya beban ini, dia akan mengurangi bukan aset, tapi ekuitas modalnya. Karena pembayaran expense ini, ya logika kita kan dari, ya pasti dari perusahaan dong gitu ya kan. Dari aset perusahaan nih. Datang enggak kalau kita melakukan dalam bisnis, dari ekuitasnya, dari modal perusahaan gitu. Jadi kalau perusahaan sudah nih apa namanya memiliki aset, liabilities dan ekuitas. Ekuitas itu dibagi lagi menjadi dua, ada modal saham dan ada saldo laba. Nah, saldo laba gunanya apa? Itu dikumpulkan untuk membayar beban-beban ini. Beban-beban yang dimiliki perusahaan. Termasuk dividen. Ya. Jadi dia mengurangi bukan ini, tapi bukan aset, tapi dari ekuitas gitu. Kalau misalkan soalnya saya ganti, berarti kalau misalkan dividen saya minus 900, ya kalau asetnya juga berkurang kan? Oh enggak, bertambah apa gimana? Ya tergantung transaksinya bagaimana. Enggak, ini yang ekuitas, expense-nya diganti jadi dividends, pembagian saham, pembagian apa namanya keuntungan kepada pemegang saham. Apa namanya pengeluarannya minus 900, otomatis cash-nya juga berkurang 900 gitu kan? Oh iya, kalau dia bayarkan dividennya secara cash. Oh, oke, ya, Pak. Karena nggak bisa satu ya, nggak bisa Ya, satu entry. Ini harus double entry, yang mana harus ada balance-nya. Debit, kredit itu harus balance. Gitu. Gimana Pak Muhammad? ya, benar. Bisa dipahami ya? Semoga. Yang lain nih, gimana nih? Yang lain? Coba saya pengen tahu nih, Cuma memang kan harus balance kan ya. Kalau Iya, misalnya harus satu plus balance. kan nggak bisa yang satu plus ya kan, harus Iya. minus ya juga ya, Iya. karena aset kan plus liabilities plus equity ya, jadi harus benar sama gitu. Iya, pokoknya harus ada masuk debit dan kredit, entah itu dia sama-sama naik atau dia sama-sama turun, pokoknya harus debit kredit sama ya. Oke, ada lagi nggak nih yang lain? Ayo, coba. Kita random nih. Coba Mas Samhari, kira-kira paham nggak nih? Banyak yang lagi bekerja ya? Iya, lagi jam kerja, Bu. Coba yang lain. Mbak Alani lagi kerja nggak? Soalnya saya nggak bisa lihat sih, jadi saya nggak tahu lagi bekerja atau tidak. Yang saya tahu bekerja ini hanya di chat. Oke lah, ini karena sudah beberapa mahasiswa, Pak Muhammad Fatoni, kemudian Bapak siapa satu lagi, Pak Ali ya, ini sudah paham. Kita lanjutkan ya. Gila. Sekarang lanjut ke Oktober tanggal 4. Ini mohon maaf saya diingatkan ya, jam 3 saya ada lagi soalnya. Ada Vicon lagi. Coba nih, Oktober tanggal 4 siapa? Pak Muhammad lagi Pak, mau Pak? Atau Pak Ali, silakan. Pak Mulatno. Mulatno lagi kerja ya? Oh ya, lagi kerja. Ayo Mas Samhari, Mas apa nih, Rahmatillah. Saya nggak tahu Mas apa Bapak ya, mohon maaf. Ayo, silakan. Mas Bu, Mas. Oh Mas. Ya Pak Mas Rahmatillah, ayo Pak Mas. Oktober tanggal 4. Biar saya bisa mengukur pemahamannya. Saya ini dulu ya. Jelaskan dulu transaksinya. Pada tanggal 4 Oktober, perusahaan Yacaji ini membayar 600 untuk 1 tahun asuransi ya.
asuransi selama setahun, yang mana akan kadaluarsa expire next year, tahun depan di bulan September tanggal 30. Berarti kalau dia bayar, tapi manfaat asuransinya ini kan belum dapat ya, belum dia gunakan kan, tapi akan expire di tahun depan. Berarti kalau kita bayar dulu, kita sudah merasakan belum asuransi tersebut? Belum. Belum ya. Berarti jatuhnya apa? Kalau kita belum menikmati. Berarti kan asuransi Dibayar di muka. di muka. Ya kan? Asuransi dibayar di muka. Nah, ini ada basic analisisnya, kita baca coba. The asset prepaid insurance increase. Jadi pembayaran asuransi di sini. Prepaid artinya apa? Dibayar depan. Iya kan, berarti kayak prabayar gitu kan? Iya, bayar duluan lah. Iya. Increase, meningkat sebesar 600 karena di sini payments extend to more than the current amount. Jadi kalau mau dia itu lagi kan pakai lagi, dia harus bayar lagi kan. Tapi ini Panjang. hanya jadi dia bayar di bulan berjalan ini. The asset cash decrease 600. Kalau kita bayar, perusahaan ini bayar secara cash, otomatis uang perusahaan atau cash-nya ini berkurang ya kan. Payment of expense that will benefit more than one accounting period are prepaid expense or prepayment. Jadi gimana nih maksudnya? Jadi ini kan manfaatnya. Jadi kalau misalkan dia mau lanjut, harus membayar lagi kan prepaid. Munculnya nanti prepaid expense atau sewa. Beban, sorry, bukan sewa. Beban. When a company makes a payment, it debits an asset account in order to show the service or benefit that will be received in the future. Jadi ketika perusahaan membayarkan, melakukan pembayaran, ini akan it debits an asset account. Ini akan mendebit akun aset in order to show the service or benefit that will be received in the future. Oh oke. Ini rekan-rekan perlu pahami di bawah. Coba deh cari tahu deh. Kalau asuransi dibayar di muka, itu termasuk ke dalam aset atau equities. Karena di sini Harusnya sebenarnya aset nih. Aset ya, karena kan Iya. kita belum, jadi gini jatuhnya. Kita bayar nih asuransi, tapi kita belum pakai, kita belum pernah klaim ya kan? Anggap aja berarti itu kan kayak keuntungan buat kita nanti suatu saat kita butuhkan kan? Jadi itu termasuk ke dalam aset perusahaan. Ya enggak, rekan-rekan? Ya, Jadi Bu. aset asuransi dibayar di muka itu merupakan aset perusahaan. Kenapa? Jadi semua jenis pembayaran di muka adalah bentuk pembayaran yang sebagian atau seluruhnya di sini kita belum gunakan kan? Ya enggak rekan-rekan? Ya, Iya, benar, Bu. Nah, Iya, Bu. nanti kalau kita sudah gunakan, berarti otomatis preminya akan muncul, ya enggak? Nah, premi itu kalau misalkan manfaatnya sudah kita gunakan, misalkan kita punya asuransi apa ya? Mobil lah gitu ya. Atau mobil itu misalkan kita pakai asuransi, terus hilang. Ya. Ketika mobil itu hilang, berarti kan diganti oleh asuransinya ya enggak? Ya, Diganti. Kita harus bayar enggak preminya? nggak Iya, perlu. bayar. Hmm? Lagi bayar, Bu. Selanjutnya kita harus bayar enggak? Iya. Bayar. Diganti. Selanjutnya iya, tapi kalau ini kan udah Untuk dibayar.
Karena di untuk mana-mana klaim. mah asuransi kan bayar di depan ya. Iya, asuransi dibayar di depan. Nah, kalau kita udah gunakan berarti preminya otomatis kita bayar terus kan? Betul. Nah, itu kalau misalkan belum dibayar, kita bayar nih. Bayar, tapi kan maksudnya manfaatnya belum kita gunakan. Jatuhnya prepaid insurance berarti artinya asuransi dibayar di muka ini masuk ke dalam akun aset. Set. Nah, kalau kita sudah gunakan manfaatnya, dia berubah nggak? Harusnya berubah, Bu. Bentuknya Harusnya berubah berubah. ya. Berubah. Nah, Jadi bentuknya apa? Ini bentuknya ke ekuitas ya. iya beban Eh, kan, expense kan? Nah, expense. Nah, iya. Karena Jadi kita udah menikmati. iya, betul. Jadi semua yang dibayar di muka yang manfaatnya kita belum gunakan, maka jatuhnya di sini dibayar di muka adalah bentuk dari akun aset. Nah, kalau manfaatnya kita sudah gunakan, maka akan muncul beban. Jatuhnya di equity. Nah, ini untuk catatan transaksi ini kan dia belum gunakan kan? Hmm. Dia baru bayar di muka. Baru hari ini bulan ini dia bayar. Berarti pencatatan asuransi dibayar di muka akan masuk ke dalam jurnal umum jatuhnya di sini. Prepaid insurance sesuai dengan apa namanya analisis persamaan akuntansi aset ya. Jika bertambah asetnya akan berada di Debit. 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 Nah, karena kita bayar nih mengeluarkan dari uang kas perusahaan cash. Ya, pakai cash, maka cashnya akan berada di kredit berkurang. Minus ya. Dari minus. iya. Paham nggak rekan-rekan? Paham, Kalau Bu. Paham ya? Mencoba cerna lagi nggak apa-apa. Udah biasa. Ngitungin duit orang emang ribet. Nggak apa-apa. Emang ini duit perusahaan yang kita nggak tahu ini benar apa enggak, ada apa enggak. Akuntansi memang begitu. Oke, nah ini catat lagi nih. Kita masukkan lagi ke buku besarnya. Ada cash lagi di sini. Berarti cashnya udah berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Udah 4 ya. Kemudian untuk prepaid insurance-nya baru 1. Di debit 600. Ini rekan-rekan kalau apa soal kira-kira bisa nggak nih? Oke. Enggak. Saya baru paham, Bu. Jadi setiap kali ada yang menggunakan sistem di cash, ini kan yang nomor yang journal entry ini kan pasti kan cash kan tulisan di atasnya ya. Maksudnya tulisan di atasnya mana? Journal entry ini kan harusnya kan 101 130 ini kan atasnya tulisannya cash, ya Ah, kan? Ya kan? Nah, mungkin teman-teman yang cash juga yang masuk ke cash yang ini aja. ya Iya, oh gitu. sesuai Oh, yang dengan masuk posnya masing-masing. Gitu. Iya, oh, sesuai dengan posnya masing-masing. Kalau kas masuk kas. Kalau prepaid insurance masuk prepaid insurance. Karena tadi ada notes payable masuknya notes payable. Kayak gitu-gitu ya. Jadi oh iya, individual dia kalau udah masuk ke posting, individual masing-masing. paham. Paham ya? Nah, saya tunggu nih paham apa enggak. Oke. Ini paham ya? Saya sebelum kita lanjutkan lagi nih karena masih banyak nih berapa slide lagi. Lanjut ya rekan-rekan. Itu nomor referensi itu nomor buku aja kan, Bu? Iya, sesuai dengan ini kan sebetulnya akun itu kan masing-masing ada nomornya kayak kas itu 101. Oke. Jadi sesuai dengan nomornya kalau dicatatkan di perusahaan itu ada. Nah, sekarang coba deh Oktober 5 gantian ya. Jangan saya terus. Yuk, rekan-rekan nanti saya cuma benerin aja. Ayo. Pak Itu kan 3 Ali. bulan. Pak Muhammad Fatoni lagi. Enggak, bentar saya lagi ngertiin, Bu. Bentar, Bu, lagi sariawan. Sekalian. Ya. Perusahaan ini membeli dan estimasikan 3 bulan supply material dari Aero Supply. Si perusahaan ini beri material dari perusahaan lain gitu ya, Bu. Tapi Tapi dibayarnya dia. bayarnya 3 bulan nanti ke Iya, depan. Penggunaan betul. 3 bulan ya. Jadi jatuhnya apa tuh? Ya, hutang liabilitas. Nah, ya betul. Lanjut Pak. Boleh Karena gabungan-gabungan.
Ya, karena ya dia membeli material ya, jadinya maksudnya ke aset. Terus ya, liabilitasnya juga bebannya itu yang akan dibayar juga bertambah. Mm-mm. Nah, Ini beban apa hutang, Pak? ya liabilitas itu beban atau hutang lah. Beda ya? Kewajiban, Bu. Beda. Kewajiban ya, kewajiban. Sorry, sorry, sorry. Kewajiban, sorry. Baik, lanjut. Kewajiban. Nah, eh bayarnya ya nanti lah. Debitnya itu nanti dia masuknya di supply debit, terus account pembayaran hutang itu masuknya kredit. Hmm. Debit Tapi increase. Kenapa nih dia masuk ke meningkat di posisi debit? Karena masuk Karena supplies-nya bertambah. Ya, supplies itu bertambah termasuk akun? Aset. aset itu. Iya, aset. Aduh, jeleknya terusnya. Oke, termasuk akun aset. Jika bertambah posisinya di debit. Sekarang satu lagi, Pak. ya si Accounts akun payable. ya masuknya di debit, Kredit. kredit sorry, masuknya di kredit. Kenapa? Ya, karena belum dibayar juga sih. Karena hutangnya. Iya, karena hutangnya kan itu karena belum bayar ya, maksudnya kredit dong. Iya, karena dia Hutang. masuknya di kredit karena dia adalah akun liabilitas, Ilitas. yang mana Iya. kalau bertambah Kalau posisinya di. bertambah masuk ke kredit. Nah, Iya. itu. Oh, Jadi menjelaskannya seperti itu ya, Pak. Kenapa dia ya. bertambah, kenapa dia berkurang, termasuk akun apa gitu ya. Nah, sekarang lanjut posting. Price-nya debit 2.500, Mm-mm. terus account hutangnya kredit 2.500. Iya. Karena ini baru satu kali ya, baru transaksi ini yang mencatatkan supplies dan accounts payable. Paham ya rekan-rekan ya? Nah, sekarang Oktober 9. Di sini nggak ada transaksinya, kenapa? Tuh saya clue. Kasih clue. On Oktober tanggal 9, perusahaan ya Cici ini akan mempekerjakan empat orang ya. Yang mana dia mulai kerjanya di Oktober tanggal 15. Udah itu aja, berarti di tanggal 9 ada nggak catatan transaksi? Nggak Tidak ada. ada, Bu. Nggak ada, karena di sini dijelaskan setiap pekerja atau karyawan akan mendapatkan gaji mingguan sebesar 500 untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Yang mana akan dibayarkan setiap 2 minggu sekali. First payment akan terjadi di tanggal 26. Oktober 26. Jadi pencatatan transaksi ini tanggal 9 akan terjadi di tanggal 26. 26. Nah, sekarang tanggal 20, ayo. Ini tadi nih udah disempat disinggung sama Pak Muhammad ini. Dividen sama kas. Ayo Pak. Saya lagi. Yang lain dong. Hari ini Anda bintangnya dah. Udah Oh, deh. jangan dong. Iya dong. Oh, jangan. Belajar Yaudah, Pak Ali bareng-bareng aja lah. deh. Pak Ali. Nah, Kita bagian sil-sil. Ini saya agak seriawan, Bu. Jadi agak susah ngomongnya. Masa Saryawan Sorry, susah sih? Saryawan lancar banget lidahnya. Iya, coba. Ini satu Pak tempat Muhammad. ya Pak Muhammad Fatoni sama Pak Ali nih. Ya, Muhammad aja. Kita kan mau tuel-tuel aja dari belakang. Ayo. Siapa nih? Tadi saya dengar ada dari siapa tadi Mbak siapa tuh ya? Ayo, yang mana nih Pak Muhammad Fatoni udah dari tadi.
Yuk yang kaum perempuan yuk, jangan kalah. Oh, yang tadi ya, Bu ya. Tadi Kenapa? yang mana? Iya, yang tadi saya tanya ini kalau misalkan dividendnya jatuhnya Iya, sekian. makanya tadi saya bilang nih Pak Muhammad Fatoni ini tadi nanya. Terus ada sekarang nih. Ya udah Pak Muhammad Fatoni aja lagi yuk Pak. Nggak apa. Ya nggak, ini Yazid Advertising of director declares ya pokoknya itulah si direkturnya dan membayarkan 500 sekian dividen kepada pemegang saham. Mm-mm. Dividen account menaik 500 dan aset aset ya kan, dividen account naik 500 sedangkan aset turun 500 seperti itu. Nah, kalau misalkan ini dividends, that simple. Kalau dividends yang dimana kalau misalkan eh, naik, itu masuknya di debit. Betul. Nah, sedangkan kalau misalkan aset berkurang, itu masuknya di kredit. Betul. Jadi kan Bu, paham saya ini. Tapi nanti kalau nih rekan-rekan yang apa namanya ngeh, ini posisinya sama kayak tadi tuh. Kenapa dividennya kok di equation analysis di sini ditulis minus gitu kan? Ini kenapa nih gitu kan? Apa cuman saya aja? Ada yang mau nanya kan nih kenapa dividendnya minus? Tadi udah dijelasin tuh. Coba Pak Fatoni lagi deh. Oh, di jangan saya, Bu. Ya Karena kenapa? mengurangi modal. Nah, ya. Modal apa Ya. saldo laba? Saldo laba, Bu. Saldo laba. Iya, karena mengurangi Bu, saldo laba. Tadi siapa tuh? Mbaknya siapa nih? Meza. Meiza, Bu. Riza. Datang dan pergi. Izin sebentar ya rekan-rekan karena azan. Allah
Oke, lanjut lagi rekan-rekan. Tanggung nih, sedikit lagi. Nah, ini adalah transaksi di tanggal 26. Berarti dia mencatatkan transaksi yang tadi ya rekan-rekan ya. Masih ada nggak nih rekan-rekan? Ya, Bu. Masih ya. Nah, ini tanggal 9 tadi. Masih ingat kan? Yang mana perusahaannya Ciji ini dia mempekerjakan 4 orang apa ya tadi ya? Iya. Iya, Bu. Nah, ini dia bayarkan gajinya karena sudah bekerja kan tadi mulai tanggal berapa? 15. Tanggal 15. Benar, tanggal 15 dia bekerja, janjinya akan dibayarkan per 2 minggu ya. 2 minggu sekali. Tanggal 26 ya, di tanggal 26 dia bayar. Maka kalau kita identifikasi, kalau kita bayar gaji maka asetnya kalau dibayarkan secara cash-nya berkurang di sini. Salary expense. Iya, ini Expense-nya bertambah, ekuitasnya berkurang. Iya, tapi kalau kita identifikasi expense-nya ini kan berkurang ya kan? Maksudnya Iya. dari dia mengurangi saldo laba perusahaan tadi. Maka di sini ditulis expense ini minus 4.000. Nah, kalau kita masukkan ke dalam jurnal umum, maka posisinya salaries and wages expense itu akan berada di debit. Karena Debit. dia merupakan apa tadi? Expense. Karena Beban. expense salary. Iya. Nah, karena dia bayar dengan cash, maka di sini Cash-nya cash-nya berkurang. berkurang berada di kredit. Nah, ini ada cash lagi, berarti masuk lagi nih ke postingan buku besar untuk kas. Salaries and wages expense ini hanya baru sekali di tanggal 26 Oktober ini, maka dicatatkan di buku besarnya hanya 1 di tanggal 26. Paham ya rekan-rekan? Karena sudah mendekati jam 3 nih, saya agak cepat ya. Ya, Bu. Paham, Bu. Baik, nah sekarang di tanggal 31 nih penutupan berarti nih. Yachiji Advertising menerima 10.000 cash dari Copa Company atas pelayanan jasanya yang sudah diberikan di bulan Oktober. Berarti dia menerima apa nih? Pembayaran atas Pendapatan jasa. pendapatan jasa. Jasa. Jadi dicatatkan di sini kan 10.000 cash itu dari pendapatan jasa. Maka asetnya bertambah, kemudian pendapatan Revenue-nya bertambah. juga bertambah. Catatannya adalah service revenue. Nah, kalau dicatatkan ke dalam jurnal umum, maka cash 10.000 di debit. Service revenue adalah bentuk dari ekuitas. Jika bertambah, dia posisinya akan berada di Kredit. Maka dicatatkan cash ada lagi, tambah lagi di sini di buku besar di tanggal 31 di posisi posisi debit. Service revenue baru 1 kali di tanggal 31 dicatatkan di posisi kredit. Nah, ini semua kita masukkan, sesuaikan di neraca saldo. Jadi ada yang namanya neraca saldo. Jadi kalau ada salah masuk, nanti posisi debit kreditnya itu nggak sama. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini adalah kalkulasi apa sih namanya kalau ringkasan ya. Ringkasan dari neraca saldo. Kas tadi udah ada berapa tuh? Ini kalau rekan-rekan hitung. Coba deh hitung deh. Kas nih. Ini kan semua udah nih, udah masuk. 10.000 tambah 1.200 tambah 10.000 berapa totalnya? Kemudian 21.200. dikurangi nih 900 tambah 600 tambah 500 tambah 4.000. 24. Kurangin 6.000. 25. 20. 24. Ini 20. Dikurangi apa ditambah, Bu? Jatuhnya. Jumlahin ini dulu, debit kreditnya masing-masing baru dikurangi. Berarti tambah 6.000. Berarti 27.200. Harus sama hasilnya nanti kita masukkan ke neraca saldonya. Jadi ini 21.200 dikurang berapa? Coba. Ini kan 6.000.
Mm-mm. 4.000. Dikurangi 6.000. Jadi ya dikurangi 6.200. 15.200. Iya. Nah, ini. Masukin sini semuanya. Jadi yang sudah ada buku besar, sudah dimasukkan ke dalam buku besar, masukin. Supplies tadi hanya 2.500, prepaid insurance semua ya. Debit kredit harus sesuai. Kalau sudah semua dimasukkan, debit kredit ini harus sama. Nah, ini yang namanya balance untuk neraca saldonya. Nah, dari sini baru nanti dimasukkan satu-satu ke dalam laporan keuangannya. Kalau kas itu masuknya kemana, supply masuknya kemana, prepaid insurance tadi kan sudah ya. Kalau aset, liabilitas, dan apa tadi masuknya ke laporan posisi keuangan. Terus kemudian beban, pendapatan masuknya ke laporan laba rugi. Nah, selesai deh kita nih. Untuk materi sesi 2 dan sesi 3. Hari ini selesai. Ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Sudah bisa dipahami semua transaksi yang tadi kita sudah bahas? Ya. Bu, nanti kalau model ujiannya gimana, Bu? Apa diterangin per transaksi begitu per harinya? Untuk ujiannya, karena kita akuntansi ya, pasti mirip-mirip seperti ini. Dari mulai, nggak akan saya berikan susah-susah kok. Mungkin hanya basic akuntansinya aja. Membuat persamaan setiap transaksi yang ada. Saya nggak akan minta masukin, apa rekan-rekan mau nih masukin ke dalam jurnal umum terus buat buku besarnya. Oh, saya salah bertanya kayaknya. Jadi kalau kan kita mulai dari recording proses sih seperti ini, nanti tinggal rekan-rekan melancarkan masuk. Nanti ada namanya jurnal penyesuaian. Jadi kalau ada yang salah masuk jurnal, itu ada jurnal penyesuaian lagi. Semuanya akan berkembang sesuai dengan nanti materi-materinya. Tapi nanti saya mungkin kalau rekan-rekan kesulitan, mungkin akan saya berikan tugasnya satu aja. Nanti yang untuk posting jurnal bisa di UTS ataupun di UAS. Kalau tugasnya mungkin basic akuntansi aja. Jadi ada berapa transaksi nanti dimasukin. Ini ada tugasnya, Bu. Nanti Untuk tugas sekarang nggak ada. Oh, ada entar indikator penilaian kita kan tugas, Oh. kemudian UTS dan UAS. Bu, maaf, dari tadi kan kita udah ngebahas masalah, ya itulah tadi adanya revenue expense dan lain-lainnya, shares capitalnya. Tapi kalau misalkan return earning-nya sendiri tuh gimana, Bu? Itu namanya laba ditahan. Iya lah bertahan. Jadi si dividends dividends ya kita bilang. Iya, biasanya Si nanti yang dividends itu dicatatkan dividen. tidak dibagikan gitu. Nah, itu masuknya gimana, Bu? Masukin ke Kreditnya rekening earning. berarti kreditnya plus Kreditnya maksudnya? untuk dividendnya debitnya plus, kreditnya minus kayak gitu. Karena kan akan masuk ke aset kan. Enggak, jadi kalau misalnya nggak dibagikan ya nggak ada transaksinya, nggak dicatatin. Oh gitu. Mm-mm. Saya kira kalau misalkan untuk credit earning, jadi untuk para si pemegang saham ini ya sepakat untuk tidak tidak keuntungannya ini dimasukkan lagi ke aset untuk asetnya Dimasukkan bertambah. Ya, tapi kalau misalkan memang nggak ada pengumuman akan dibagikan, berarti kan nggak ada transaksi tuh, nggak dicatetin. Itu. Dividen hanya dicatatkan kalau memang ada, misalkan nih hanya pengumuman pembagian dividen, tapi belum ada transaksinya nggak dicatatkan. Itu nanti di pengantar akuntansi 2 ada tuh. Oh ya udah masih lama ya, Bu. Nantilah ya. Masih lama, ini baru basic aja, kita belajar basic masuk debit kredit aja dulu. Nanti saya coba pahamin lagi deh. Baik, ini enaknya tuh pakai bukunya, jadi sambil dibaca pedomannya. Ada kan Kieso, tapi dia bentuknya bahasa Inggris. Tapi Ibu neranginnya juga sudah cukup jelas kok, Bu. Kita paham aja. Jelas ya? Mungkin emang yang problem saya emang bahasa Inggrisnya ini sih. Iya sih. Memang koordinatornya dia belum merubah ke dalam bahasa Indonesia ya.
Tapi mungkin kalau buat rekan-rekan enaknya bahasa Indonesia kali ya. Tapi kan saya menjelaskannya dengan menggunakan bahasa Indonesia, jadi sebisa mungkin rekan-rekan bisa paham lah. Cukup baik, Bu. Ya, Bu. Problemnya tadi di bahasa sih, Bu, sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Kita bantu dengan Vicon. Makanya ini sebetulnya saya berikan itu apa namanya, kita bikin contoh soalnya nggak jauh-jauh kok dari apa namanya pembahasan. Jadi rekan-rekan bisa tetap bisa pahami gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Cukup sih, Bu. Ya ada ya rekan-rekan ya. Baik, berarti kita ketemunya saya akan memberikan Vicon kan di sesi-sesi ganjil. Berarti di minggu kelima ya untuk sesi Vicon ketiga. Seperti biasa nanti saya infokan di LMS. Baik, terima kasih banyak, Bu. Baik, terima Sama-sama, kasih terima banyak, kasih Bu. Baik, banyak Bu. untuk yang Makasih, sudah Bu. hadir. Terima kasih, Bu. Ya, terima Ya, kasih. Bu, terima kasih, Bu. Baik, terima Terima kasih. kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih. Makasih, Bu. Sama-sama. Saya izin live ya rekan-rekan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Izin ya, Bu.